Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ulangan akhir semester Nahwu Shorof. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ulangan akhir semester saya. Soal pertama, saya akan menjelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dan disertai dengan contoh di tiap-tiap bagiannya. Marfu'atul asma atau isim-isim yang dibaca rofa. Yang pertama ada fa'il, contohnya ada doroba aliyul kalba. Contohnya sudah jelas sekali bahwa fa'il aliyu dibaca rofa dengan tanda rofanya yaitu domah yang nampak di akhir kata. Yang kedua ada naibul fa'il, contohnya duriba kalbu. Contoh ini adalah fi'il yang ada pada contoh kedua ini menggunakan fi'il majhul, sehingga kata al-kalbu yang tadinya menjadi maf'ul atau objek sekarang menjadi naibul fa'il dan mempunyai kedudukan rofa sama halnya seperti fa'il. Ia mewakili fa'il sesuai dengan namanya yaitu naibul fa'il atau pengganti fa'il. Yang ketiga ada isim kana, contohnya Allahu alimun kanallaha alim. Allah dari mubtada menjadi isim kana sesudah didahului kana. Aliman khobar kana menduduki posisi mansub sesudah ada kana. Soal kedua, jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh di tiap-tiap bagian. Yang pertama ada maf'ul bi. Maf'ul bi termasuk isim yang dinasobkan karena maf'ul bi yaitu isim yang menunjukkan pada orang atau sesuatu yang dikenai suatu perbuatan. Dengan kata lain, maf'ul bi yaitu objek, misalnya qaraat thalibu risalata. Contoh lainnya ada darabtu zaidan. Yang kedua ada masdar atau maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak atau masdar ialah isim atau kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan yang ketiga dari tafsirifannya fi'il. Maf'ul mutlak juga isim yang dibaca nasab dan bertujuan untuk penegasan dan penjelasan jenis serta jumlah perbuatannya. Contohnya ada kotal tuhu, kotalan. Contoh lain ada jalastu, ku'udan. Yang ketiga ada tamyiz. Tamyiz merupakan sebuah kata atau lafaz yang dibaca mansub yang berfungsi menjelaskan isim yang samar pada sebuah kalimat. Contohnya ro'aitu khamsata asyara gunaman. Artinya saya melihat 15 kambing. Contoh kedua hitungan angka khamsata asyara ditambahkan dengan kata gunama yang artinya kambing sehingga menjadi saya melihat 15 kambing. Kata kambing merupakan tamyiz yang menjelaskan angka khamsata asyara yang artinya 15 sehingga kalimat tersebut menjadi lengkap dan bisa dipahami. Soal ketiga, jelaskan majrurat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh di tiap-tiap bagian. Pengertian al-majrurat, majrur yaitu isim yang memiliki harokat jar atau kasroh. Tanda yang dimiliki tidak hanya kasroh saja. Tanda isim majrur terbagi menjadi 3 yaitu kasroh, fathah, dan ya. Isim majrur didefinisikan sebagai kata yang ditarik atau diturunkan jika melihat dari sisi ilmu nahwu. Yang pertama ada majrur dengan huruf jar. Contohnya itu ada arji'u minal masjidi. Artinya itu saya pulang dari masjid. Apabila kata setelah min merupakan isim yang tidak diikuti dengan alif lam, maka akan dibaca min atau nun disukun min. Namun kalau isim tersebut diikuti alif lam, maka min dibaca min atau nun di fathah minna. Yang kedua ada majrur bil idofah. Contohnya ada gurfatu naumi, artinya kamar tidur.
Kata gurfatu pada contoh di atas itu termasuk mudhof dan kata nauminya termasuk mudhof ilaih. Dari contoh di atas, mudhof ilaih itu selalu majrur dengan ditandai oleh kasroh. Soal keempat, jelaskan manzumat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh di tiap-tiap bagian. Al-mazhum secara bahasa, kata al-jazmu bermakna al-qat'u, memutuskan atau memastikan. Adapun menurut istilah nahwu yang dimaksudkan dengan jazam adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat, sukun di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. I'rab jazm ini hanya ada pada fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, dan tidak ada pada kata benda atau jenis fi'il yang lain. Yang pertama ada fi'il mudhari yang huruf akhirnya sahih, bentuknya adalah huruf akhirnya menjadi sukun. Contohnya marfu'nya yashrobu, majzumnya lam yashrob. Yang kedua ada fi'il mudhari yang 5, bentuknya adalah menghilangkan huruf nun yang terakhir. Contohnya marfu'nya yazhabani, majzumnya lam yazhab. Soal yang kelima, jelaskan na'at, taukid, dan badal dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh di tiap-tiap bagian. Contoh yang pertama yaitu na'at. Na'at ialah tabi yang menyifati isim sebelumnya. Na'at dapat disebut sifat. Contohnya ada ja'a imamun adilun. Adilunnya na'at, imamunnya man'ut. Antara na'at dan man'ut di atas keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu rofa. Karena na'atnya sedang menempati kedudukan fa'il, maka man'utnya juga harus dibaca rofa. Yang kedua ada taukid. Taukid ialah tabi yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Contohnya ada ja'al ustazu nafsuhu. Nafsuhu itu taukid guna memperkuat bahwa yang datang adalah al ustazu. Yang ketiga ada badal. Badal ialah tabi yang dilafalkan di dalam sebuah kalimat guna mewakili kata sebelumnya, baik mewakili secara borongan ataupun sebagiannya saja. Contohnya ada yajlisul ustazu Muhammadun. Al ustazu Muhammadun, jadi Muhammadun ialah badal dari al ustazu. Cukup sekian materi ulangan akhir semester Nahwu dan Shorof. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.